Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ono dalam pembelajaran remedial tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini adalah suatu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel. Sifat koligatif larutan meliputi kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, tekanan osmotik, dan penurunan tekanan uap larutan. Yang pertama adalah kenaikan titik didih larutan, formulanya adalah M kali Kb. Kemudian penurunan titik beku larutan adalah delta TF MKF. Kemudian tekanan osmotik P sama dengan MRT. Penurunan tekanan uap larutan delta P sama dengan fraksi mol terlarut kali P0. Kemudian kalau elektrolit, jadi kalau sifat koligatif larutan yang elektrolit dikalikan faktor Van Hoff, ya, ini dari delta TB MKB kali I, delta TF sama dengan MKF kali I, P MRT kali I. Namun untuk penurunan tekanan uap ini adalah mol terlarut, ini mol terlarut kali I. Jadi yang dikalikan tidak langsung kalikan I ini. Jadi yang terpengaruh di sini adalah mol terlarutnya. Ini mol terlarutnya kalikan I dibagi mol terlarut kali I ditambah mol pelarut kali P0. Nah, ini kalau ditinjau dari tekanan uap larutan, maka mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut kali I, faktor Van Hoff, kali P0. I adalah 1 plus N air, ya. Air itu kan bisa wujudnya padat, bisa wujudnya cair, bisa wujudnya uap. Jadi di sini kalau dari yang sini nih warna hitam ini adalah pelarut. Kita kasih misalnya ini adalah K, ya, huruf K, ya. Kemudian ini L. Nah, KL ini merupakan garis didih dari pelarut. Jadi garis didih dari pelarut. Jadi setelah mendidih, ya, inilah merupakan perubahan fase dari cair menjadi uap atau gas, ya, ini uap atau gas yang di sini, ya. Ini KL. Kemudian larutan, jadi larutan ini mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada titik didih dari pelarut. Ya, makanya misalnya ini kita kasih huruf P, kemudian Q, ya, mungkin sambil kita tulis tadi, ya. Jadi KL, jadi KL merupakan garis didih, ini, garis didih pelarut, nah, garis didih pelarut. Oke. Kemudian PQ, jadi PQ ini adalah garis didih dari larutan. Larutan. Oke, kita lihat air, kita fokuskan air. Air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ini 100 derajat Celcius. Oke, jadi kalau membacanya di atas ini susah, maka ditarik garis ke bawah. Jadi yang namanya ini suhu yang mendatar ini. Kemudian untuk larutan itu terjadi kenaikan titik didih, ya, ini, ya, kenaikan titik didih, garis didihnya adalah PQ, lebih tinggi daripada pelarut. Makanya delta TB ini akan di atas 100. Oke, ya. Jadi ini kita lihat delta TB-nya adalah ini. Jadi di atas 100. Kemudian kita kasih sini adalah KT, ya, KT. P di sini kita kasih R. Nah,
Kemudian KT, apa KT? KT merupakan garis ini, garis beku. Jadi garis beku dari pelarut. Jadi pelarut. Jadi bisa juga adalah garis leleh. Jadi antara ini. Jadi ini dari cair ke padat adalah membeku, dari padat ke cair adalah mencair. Jadi ini air, ini garis beku untuk pelarut, ini adalah KT. Ini air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Untuk larutan akan di bawah 0, ya. Garis bekunya adalah PR. Jadi PR ini adalah garis beku dari larutan. Nah, ini ya. Oke, kemudian ada delta TF. Jadi delta TF adalah penurunan titik beku dari larutan. Kemudian kita lihat nih, kalau garis PK adalah garis sublimasi ya. Jadi PK adalah merupakan garis sublimasi ya. Sublimasi dari pelarut, dari gas, dari ini gas dan padat ya. Ini dari padat ke gas ini kan menyublim ya, menyublim. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Sekarang kita aplikasikan dalam soal-soal. Soal 1. Sebanyak 3 gram suatu senyawa non-elektrolit dilarutkan ke dalam 100 gram air. Tetapan titik didihnya 0,52 derajat Celcius per molal. Titik didih larutan yang terjadi adalah 100,26 derajat Celcius. Maka nama senyawa tersebut yang mungkin adalah, lain diketahui airnya. Baik, kita lihat. Jadi gini, ini kalau ngerjakan titik didih ya, dan ini ada non elektrolit. Titik didih dan non elektrolit. Titik didih dan non elektrolit. Maka ini jawab delta TB sama dengan M molal kali KB. Oke. Delta TB-nya sudah diketahui ini 0,26 derajat Celcius. 0,26 ya. Sama dengan M-nya adalah molalitasnya adalah 3 per massa molar mm kali 1000 per 100, karena di sini 100 gram air, kali KB-nya adalah 0,52. Oke. 0,52. Baik. Sistem coret-coret. Kita lihat. Ini adalah 10. 0,26, 0,52 adalah sini adalah 2. Oke. Sehingga massa molar adalah 3 kali 10 kali 2. Berapa jawabnya? Adalah 60. Baik. Kita lihat. Jadi kita lihat pilihannya. Ini kita lihat pilihannya. Ini yang ini urea. Jadi urea kan sudah biasa kita bahas pada kehidupan, jadi adalah zat non elektrolit. Kita lihat ini ya. Kita lihat dari massa molar yang 60 ini, ya ini mana yang pas dari diketahui AR-nya. Kita lihat. Kalau glukosa, sukrosa, jelas ini jauh sekali ya. Ini sudah di atas 100 ya. Ini enggak mungkin ya. Kemudian tinggal di sini urea. Ya, ini urea. Kita lihat urea adalah CONH2
2 kali. Kita lihat sini C-nya ARC, ya ini adalah 12 ditambah 16 ditambah N-nya adalah 14 kali 2 kali 14 ditambah hidrogennya ada 4 kali 1, 12 ditambah 16 ditambah 28 tambah 4. Oke, ketemunya adalah 60. Oke, baik. Sekarang yang asam asetat. Oke, asam asetat. CH3COOH. Oke, 12 ditambah 3 ya, tambah 12 ditambah 2 kali 16 ditambah 1. Kalau dihitung 12 24 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 32. Kalau di jumlah ini adalah 60. Nah, ya. Ini yang 60 ini ada 2 ini. Ya, ini adalah urea. Kemudian ini adalah asam asetat. Oke. Kalau asam asetat adalah tidak memenuhi syarat untuk non elektrolit, sehingga ini termasuk adalah elektrolit. Oke, sehingga untuk yang CH3COH adalah bukan jawabannya ya. Untuk yang urea, nah ini untuk urea ini pas 60 ya, udah ketemu 60 dan ini non elektrolit, pasti jawabnya adalah sudah ketemu, ini adalah yang urea ya. Ini udah ketemu yang 60, ya udah, ini insyaallah yang benar adalah yang urea. Oke ya. Soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut merupakan gambar partikel zat terlarut dan pelarut yang bukan sebenarnya. Nah, ini maksudnya ini adalah bukan sebenarnya. Jadi ini hanya suatu simbol gambaran tentang jumlah molnya ya. Kita lihat sini, ini jumlah molnya. Kita lihat tekanan uap larutan yang paling besar ya. Jadi tekanan uap larutan yang paling besar adalah nomor berapa? Oke, jawab. Nah, jawab. Tekanan uap larutan simbolnya apa? P sama dengan adalah fraksi mol pelarut kali P0. Oke, baik. Yang kita fokuskan adalah fraksi mol pelarutnya dari 1 sampai dengan 5. Oke, yang gambar 1 ya. Fraksi mol pelarutnya kita lihat. Ini adalah 2, 3, 4, 5, 6. 6 per, ini 6 per 7. Jadi 6 yang tidak diarsir ditambah 1 ya kan, jadi 6 per 7. Kemudian gambar 2, fraksi mol pelarutnya adalah 2. Jadi 2 dibagi 4. Jadi partikel zat pelarutnya, jadi yang di atas yang tidak diarsir, 2/4 sama dengan setengah ya. Oke. Yang ketiga, fraksi mol pelarutnya adalah 4/6 ya, 4/6 sama dengan 2/3. Kemudian yang keempat, fraksi mol pelarutnya sama dengan 1/3. Oke ya, 1 dibagi 3. Kemudian yang kelima adalah fraksi mol pelarutnya adalah 3/5. Berarti ini kita bandingkan dari 1, 2, 3, 4, 5 mana yang fraksi mol pelarutnya yang paling besar. Yang paling besar adalah jelas kelihatan adalah 6/7. Maka jawabnya ini adalah nomor 1, tekanan uap larutan yang paling besar. Oke ya, dilihat dari fraksi mol, dari pelarut, ini sudah tahu jawabannya.
Soal ketiga. Nah, ini soal ketiga. Gambarnya masih persis. Namun yang ditanyakan adalah penurunan. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini adalah dijawab delta P sama dengan fraksi mol terlarut kali P0. Kita lihat ke atas. Yang nomor 1, fraksi mol terlarutnya berapa? Ini jadi kalau fraksi mol terlarut yang diarsir yang warna hitam dibagi keseluruhan. Fraksi mol terlarutnya adalah 1/7. Oke. Kemudian nomor 2, fraksi mol terlarutnya ini adalah 2/4 sama dengan setengah. Yang ketiga, fraksi mol terlarutnya sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Yang keempat adalah fraksi mol terlarutnya 2/3. Kemudian yang kelima, fraksi mol terlarutnya adalah 2/5. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 2/3. Oke, jadi penurunan tekanan uap lautan yang paling besar pada gambar nomor 4. Oke, gitu ya. Mudah kan? Oke, baik. Berikutnya soal nomor 4. Sebanyak 0,8 gram elektrolit kuat. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini elektrolit kuat AX2 dilarutkan dalam 300 ml air. Jika tekanan osmosis 1,6 atmosfer pada 27 derajat Celcius, MR-nya berapa? Oke, kita lihat ya. Jawab. Tekanan osmotik P sama dengan M kali R kali T. Ini karena ada elektrolit, maka kali I. Oke. I adalah sama dengan N. Kita tahu untuk elektrolit kuat I sama dengan N jumlahnya. Masukkan 1,6 sama dengan molaritasnya. Ini adalah 0,8 dibagi massa molar ya, kali 1000/300 ya. Ini adalah molar ya. Kali R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin, kali T-nya adalah 27 ditambah 273, ini adalah 300 Kelvin ya. 300 Kelvin ini kali I, nah ini AX2 ionnya adalah A2 plus dan 2X min. Jadi ionnya ada 3, jadi kali 3. Oke ya. Jadi ini soal-soal gini adalah sistem coret-coret. Kita lihat mana yang tercoret. 300-nya coret. Nah, ini 1,6 coret sama 0,8, sini adalah 2. Oke. Sehingga 2 massa molar sama dengan, kita lihat ini coret-coret, ini 1000 kali ini adalah 82 ya, 82 kali 3. Nah, oke, berarti massa molarnya adalah ini 42 sama 2 bisa dicoret. Nah ini adalah jadi 41 ya. Jadi 41 coret ini 41 kali 3. 41 kali 3 adalah 123 massa molarnya. Oke, sudah kelihatan? Jawabnya adalah yang C. Oke.
Ada yang ditanyakan? Saya kira tidak sulit untuk mengerjakan soal seperti ini. Soal 5. Ada tetapan penurunan titik beku molal dari air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Sebanyak 6 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 200 gram air. Dan 11,1 gram kalsium klorida, MR-nya 111, dilarutkan dalam 500 gram air. Bila zat elektrolit terionisasi sempurna, maka perbandingan delta TF kedua larutan tersebut adalah, nah ini, jadi kalau perbandingan ini kan ada dua zat, yang satu elektrolit, yang satu tidak. Perbandingannya, ingat nulisnya adalah cukup ditulis, ya ini delta TF1, ya ini dibanding delta TF2, kan perbandingan ya. Oke. Delta TF1 kita formulanya adalah ya M kali KF dibanding di sini M kali KF kali I. Bukan langsung dicoret tapi isinya kan beda-beda di sini ya. 6 dibagi 60 kali 1000 per di sini 200 gram air, 200, oke 200, yang itu kali KF, KF-nya nggak diisikan aja, sama aja nanti akan dicoret ya. Ini 1,86 umpama diisikan nanti sama-sama dicoret ya. Yang ini adalah 11,1 per, ini massa molarnya adalah 111 kali 1000 dilarutkan dalam 500 gram air kali KF-nya 1,86 kali I. Nah, CaCl2, Ca2 plus dan 2Cl min. I-nya sama dengan N kan? Jadi I-nya sama dengan 3 kali 3. Kita lihat sini nih. Oke, coret-coret. Jadi ini adalah 0,1. Coret 0,1 kali sini adalah 5 ya. 5 kali 1,86-nya dicoret aja kiri dan kanan. Dibanding 0,1 ini kali 2 ya, ini coret ini kan 2 kali 3 ya. 0,1-nya sama-sama dicoret. Nah, oke. Sehingga jawabannya adalah ini maksudnya 5 dibanding 6. Oke. Udah ketemu kan jawabannya? Oke, 5 dibanding 6. Oke. Tidak ada yang sulit. Jadi ini untuk sekali lagi untuk yang gini ini dibandingkan langsung dimasukkan formulanya. Perlu ketelitian di sini. Soal 6. Untuk menaikkan titik didih 10 liter air menjadi 100,5 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, jumlah NaOH yang harus dilarutkan adalah berapa? Baik, kita lihat sini nih. Kita lihat soal 6. Kata kuncinya adalah titik didih. NaOH adalah elektrolit. Kita lihat sini berarti jawab delta TB sama dengan M kali KB kali I. Nah, delta TB-nya berapa? 0,5 derajat Celcius. Molalnya adalah, ini yang ditanyakan kan X per 40 kali 1000 per airnya. Airnya banyak, berarti adalah ada 10.000 ya, kita tahu 10 liter itu sama dengan ini
10 liter ini sama dengan 10 kilogram ya. Nah, kita tahu rho air adalah 1 kilogram per liter atau 1 gram per liter, sehingga jumlahnya airnya ada 10.000 gram, jadi 10 kilo sama dengan adalah 10.000 gram. Nah, kita masukkan sini, KB-nya adalah 0,5 kali NaOH adalah 2 faktor Van-Hoff-nya. Kita lihat yang ditanyakan adalah X, ya ini ya, ini coret ini adalah 1/10, oke, 1/10. Nah ini, sehingga kalau dikalikan X, ya, X sama dengan 0,5 kali 40 kali 10. Kita lihat berapa ini, jawabnya adalah 200. Oke, jadi karena ini massa dalam gram, oke, jadi massanya adalah massa NaOH yang dimaksud ini adalah 200 gram. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7. Sejumlah 18 gram zat non elektrolit ya maksudnya, yang tidak mudah menguap dilarutkan dalam 100 gram air, memiliki titik yang sama dengan larutan kalium karbonat 0,3 molar, massa molekul relatif zat X berapa? Jadi langsung kita lihat, kita bandingkan, jawab. Oke ya. Jadi kita lihat titik didih yang sama katanya, berarti delta TB untuk yang zat non elektrolit itu sama dengan yang delta TB dari zat elektrolit ya, zat K2CO3 0,3 molar. Nah, ini titik sama ya, titik didih, kenaikan titik didihnya sama. Berarti sini M kali KB itu sama dengan di sini M kali KB kali I. Oke, M-nya sini 18 gram dibagi massa molarnya ditanyakan. Nah, oke, dilarutkan dalam 100 gram air berarti 1000/100. Oke, kali KB sama dengan M, molalitasnya ini sudah diketahui 0,3 ya, itu kali KB-nya. Oke, KB K2CO3 ini adalah 2K plus ditambah CO3 2-. Ingat, karbonat itu kan CO3 2- jadi ya N-nya adalah 3, jadi I-nya juga sama dengan 3 dikali 3. Oke, KB-nya dicoret sehingga di sini adalah 10 ya. Oke, berarti massa molar perkalian silang kali 0,9 sama dengan 180 dibagi, baginya nanti ya, ini gini dulu, sama dengan 180. Oke, perkalian silang berarti massa molar sama dengan 180 dibagi 0,9. Nah, bagi 0,9 itu sama dengan 180 kali 10. Nah, sama-sama kali 10. Jadi ini kan jadi 9. Nah, oke, untuk belajar mengalihkan kan gini ya. Kali ya, di bawah kan kali 10. Di atas kali 10 juga. Sama dengan 1800 per ini per 9. Oke.
18 bagi 9 berapa? Nah, 2, berarti adalah 200 ya. Jadi kalau massa molar ini adalah gram per mol. Tapi kalau mr itu tanpa satuan, mr-nya adalah 200. Jawabnya adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 8. Larutan A dibuat dengan mencampurkan 0,1 mol natrium bromida dan 0,1 mol kalsium bromida dalam 500 gram air. Nah, kedua garam terdisosiasi sempurna, berarti larutan elektrolit kuat ya. Larutan B dibuat dengan melarutkan 90 gram urea dengan mr 60 dilarutkan dalam 1 kg air. Perbandingan penurunan titik beku larutan A terhadap penurunan titik beku larutan B adalah titik-titik. Baik, ini kecermatan lagi dalam mengerjakan soal ini ya. Berarti delta TFA dibanding delta TF kita lihat delta TFA ini terdiri dari elektrolit. Langsung aja kita lihat ini MKF ya, ini ada faktor Van Hoff-nya I dibanding dengan M kali KF enggak saja tanpa I. Kita lihat di sini ada mol ya, ada mol. Nah, ini gimana cara masukkannya? Kita tahu molalitas itu adalah mol per kilogram pelarut ya, kilogram pelarut. Jadi sama dengan jadi mol kali 1000 per P ya, P gram pelarut kan gitu ya. Ingat, berarti kita masukkan ke sini. Dan di sini adalah langsung dikalikan dengan I karena beda-beda I-nya gabungan. Berarti ini adalah M-nya adalah 0,1 ya, kali 2 ditambah 0,1 kali 3 CaBr2 itu 3 ya I-nya. Oke, kok bisa 3 lah, ini kan Ca2 plus tambah 2 Br min. Nah, kalau NaBr kan Na plus Br min kan gitu. Kali di sini ini adalah masih molnya kali 1000 per 500. Oke, kali KF sama dengan yang sebelah kanan. Molalitasnya adalah 90 per 60 molnya dulu kali 1 kilogram. 1 kilogram pas 1000 per 1000 ya. 1000 per 1000 kan 1 kali KF. Oke, KF-nya kiri kanan coret. Nah, kita lihat kiri ini adalah 0,2 ditambah 0,3 kali 2 sama dengan, kita lihat sini adalah 3 per 2. Nah, 9 per 6 kan 3 per 2. Kita lihat di sini ini 0,2 ditambah 0,3 adalah 0,5 kali 2 adalah 1 dibanding 3 per 2. Melihat ada angka kayak gini nih ya, sama-sama dikalikan 2 sehingga ya, perbandingannya akan jadi 2 dibanding 3 per 2 kali 2 ya, 2-nya coret sehingga 2 banding 3. Inilah jawabnya. Oke, 2 banding 3 yang C. Tidak susah kan? Soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram barium klorida ini ke dalam 2 kg air. Barium klorida terdisosiasi sempurna.
larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non elektrolit dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama delta TB larutan B, ya, ini hati-hati, ini bisa kebalik ya. Ini pokoknya perlu kecermatan dalam menyelesaikan soal ini. Kita lihat, oke, jawab ya. Berarti sini langsung aja fokusnya kan di sini nih ya. Delta kita balik aja biar nggak kebalik. Ini A-nya yang ditaruh depan ya, ini 2 delta TB dari A, larutan A sama dengan delta TB dari B ya. Kita balik aja ya ini ya biar nggak salah. Sekarang 2 TBA seperti tadi. Oke. 2 M KB kali I sama dengan M kali KB. Oke. Sekarang 2 kali M-nya adalah 4,16 dibagi massa molarnya 208. KB-nya dicoret aja ya. Ya udah, karena di ini kiri kanan bisa dicoret karena sama, kali I. Oh, ini kali berapa, dilautkan dalam berapa, jangan sampai kelupaan. 1000 per 2000. Nah ya, karena dilautkan dalam 2000 gram air sama kali I-nya. I-nya adalah 3 BaCl2. Yang kanan adalah 15 gram per massa molar kali 1000 dibagi 1000. Nah, ini 1 kg air ya, oke ya. Oke, sudah, tinggal coret-coret. Nah, kita lihat sini ini. Oke, ini adalah 2. Oke. Ini habis 1. Oke. Ini 2 sama 2 ini dicoret. 4,16 ini adalah 2, tapi ini berarti 0,02 kali 3 sama dengan 15 per massa molar. Oke. Berarti ini coret lagi. 3 sama 15 ini adalah 5 ya. Berarti sini massa molar sama dengan, kita lihat, 5 dibagi 0,02. Nih. Ya, ini kecanggihan lagi. Ya, kalikan 100 per 100 untuk menghilangkan komanya ini, sehingga akan ketemu 500 per 2. Nah, berapa? 250 gram per mol. Oke. MR-nya itu tanpa satuan. MR-nya adalah 250. Nah, mudah kan? Oke. Baik. Next ke soal nomor 10. Senyawa dengan rumus empiris C5H4 1,28 gram dilarutkan ke dalam 50 gram binsena. KF-nya 5,10. Titik beku larutan 1,02 di bawah titik beku binsena murni. Massa molarnya berapa? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Oke, baik. Penting ini titik beku, berarti delta TF sama dengan M kali KF. Ini non elektrolit ya. Delta TF-nya berapa?
1,02 di bawah titik beku bensin. Nah, berarti ya ini delta T-nya 1,02 derajat Celcius. Molarnya, ya ini kita gramnya dulu, rumus empirisnya. Ya ini 1,28 per massa molar, dan itu kali ya, KF-nya berapa teman-teman? Ini 5,10. Oh, ya. Kan gitu ya. 5, oh ini ada yang kelupaan. Dilarutkan dalam berapa? Dilarutkan dalam, nah ini berarti 1000 per 50. KF-nya adalah 5,10. Oke. Kita lihat sini nih. Ada yang bisa dicoret. Nah, ini ya. Kita lihat ini coret nolnya 1. Oh, ini 20 ya. Oke, berarti 1,02 kali massa molar sama dengan 1,28 kali 20 kali 5,10. Oke. Massa molar sama dengan 1,28 kali 20 kali ini 5,10 per 1,02. Nih kita lihat ini kan bisa dicoret ya. Nah, ini coret sama ini adalah 5, berarti di sini adalah 1,28 kali 20 kali 5, berarti 128. Baik ya. Oke, jadi kita lihat di sini massa molarnya sudah 128, sudah ketemu. Ini walaupun ketahui rumus empiris ya, ini tapi di sini yang ditanyakan massa molar sudah langsung ketemu ya. Oke, baik, udah jawabnya adalah 128. Oke, baik. Oke, soal nomor 11 ya, soal nomor 11 ini kalinya pembahasan, ini adalah soal yang terakhir ya. Larutan berikut yang isotonis dengan larutan glukosa 3 molar. Oke. Yang isotonis kita lihat isotonis. Nah, isotonis itu mempunyai tekanan osmotik sama. Oke ya. Oke. Jadi tekanan osmotiknya adalah sama. Tekanan osmotik sama ini bisa dilihat dari konsentrasi atau jumlah partikel yang sama. Ya, ini ada elektrolit dan non elektrolit ya. Di sini ada glukosa 3 molar. Ini adalah non elektrolit. Nah, kemudian dibandingkan sama dengan yang mana? Oke ya. Kita lihat. Jadi glukosa adalah non elektrolit, jadi 3 molar. Kita pilih berarti di sini yang sebelah kanan di sini nanti konsentrasinya adalah 3 molar. Baik, kita lihat di sini. Oke, langsung di opsi MgCl2. Nah, MgCl2 1 molar berarti ini 1 molar kali 3, jumlah ionnya kan 3. Oke. Berarti 3 molar. Udah langsung ketemu. Ini 1 molar kali 2, berarti 2 molar. Ini adalah non, berarti adalah 1 molar juga. Ini adalah elektrolit tapi lemah ya. Lebih di atas 1 molar dikit ya. Ya, lebih sedikit. Di sini adalah 1 molar kali 4 ya. Ini adalah 4 molar. Oke, jawabnya yang sama. Ini adalah jawaban yang magnesium klorida. Baik. Wah, sudah habis. Jadi anak-anak sekalian, tolong dipelajari. Mungkin yang belum kita bahas adalah penggunaan dari sifat koligatif larutan.
Ini bisa kalian baca-baca di buku referensi yang sudah saya sampaikan, dan PPT insya Allah kalian akan bisa menjawabnya dengan benar. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.